Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 2 Mei ataupun bisa dibilang awal bulan untuk bulan Mei 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share semua. Oke. Di sini sebelum saya lanjut, biasa jika kalian ingin mendapatkan Mandana Trading Panel, kalian bisa menghubungi teman saya yang ada di WA. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, di bagian rada agak ke bawah dikit ya. Itu ada link WA-nya. Terus kalau kalian ingin join ke dalam Discord Mandana di sini, yang dimana di sini kita sama-sama diskusi dan berbagi soal analisa dan pergerakan market, kalian juga bisa menjadi member di YouTube Mandana bagian AMD Pro. Nanti tinggal sambungkan akun Discord dengan akun YouTube. Dan sekiranya kalau kalian ribet cara untuk jadi member di YouTube, ya kalian juga bisa kontak teman saya. Link WA-nya itu juga ada di bawah ya. Jadi tinggal kontak aja dia. Nanti silahkan tanya-tanya tentang Mandana Trading Panel dan juga tentang cara masuk Discord-nya jika dirasa jadi member AMD Pro rada ribet misalnya ya. Oke. Di sini untuk analisanya, untuk perhatian dulu untuk para member ATC di sini, tolong perhatikan baik-baik ya, dan tolong juga tonton videonya sampai habis ya. Di sini karena akan saya bahas beberapa kemarin ya, yang dari hari Rabu kemarin termasuk dari hari Senin juga ya. Saya akan bahas juga nanti. Belum itu untuk berita kemarin ya, pada saat FOMC. Jujur saya belum baca sepenuhnya ya, jadi mungkin nanti ya pada saat saya live mungkin akan saya bahas sedikit. Intinya untuk FOMC kemarin tadi malam dini hari itu tidak ada perubahan suku bunga sama sekali ya, tidak ada perubahan. Dan untuk masalah pada saat preskon di sini saya perlu waktu buat baca lebih lanjut supaya lebih jelas ini market maunya kemana ya. Mungkin nanti sore pada saat saya live itu sudah saya baca semua, jadi saya bisa kasih tahu ke semuanya ya apa yang sudah saya baca. Karena ini paginya tadi pagi ini FOMC dan subuh literally pada saat mau market tutup itu ada intervensi dari yen ya, intervensi dari BOJ. Jadi saya perlu waktu untuk baca-baca dulu beritanya. Jadi karena daripada saya ini kehabisan waktu buat baca dan juga buat analisa, jadi saya skip aja dulu untuk baca berita, saya buat analisa dulu untuk hari ini ya. Oke. Karena ini awal bulan, monthly, of course saya akan buat dari monthly. Saya buka dari monthly ya, seperti yang sudah kalian lihat kemarin ya. Monthly ditutup di harga 2286. Oke. Kemarin pada saat saya buat analisa di monthly itu harga masih di 2335 atau enggak di 2330, saya lupa. Ya, dan kemudian kalau pada saat saya buat analisa kemarin, kita cuma perlu candle monthly itu punya ekor yang lebih besar, at least 50% lebih ataupun 60% lebih dibandingkan dengan bodinya ya. Dan ternyata kemarin itu bisa kita ukur besar bodinya itu hanyalah sebesar 2% ya, dan besar ekor atasnya itu hanyalah sebesar 6%. Itu berarti lebih besar ekor atas dibandingkan bodinya ya. Jadi bisa dikatakan monthly kemarin bisa menjadi suatu trigger bahwa kemungkinan bulan ini kita akan bisa melihat penurunan XAUUSD ke bawah ya, karena ini mengacu terhadap candle yang seperti ini pada saat di tanggal 1 Maret 2022 dan juga mengacu di tanggal 3 April 2023, lalu mengacu di tanggal mana ya, sebentar saya cari dulu. Oh, nah ada, udah itu aja doang ya, cuma dua itu aja. Yang dimana setiap ada rejection besar dari atas ke bawah ya, intinya at least 50% lebih ekor atas lebih besar daripada bodinya, itu menandakan akan adanya penurunan untuk di XAUUSD. Jadi bulan ini kemungkinan kita bisa melihat penurunan XAUUSD ke bawah, dan ingat penurunannya ini hanyalah sebatas koreksi doang ya. Yang sebenarnya jika kemarin tidak libur ya, saya sudah ekspektasikan sih sebenarnya market itu saya prefer, karena dengan monthly tutup di 2284 dan secara candle juga sebelumnya ya, kalau candle sebelumnya itu pada saat yang saya bilang itu 1 Maret dan juga 3 April
itu market pasti membuat kenaikan dulu at least 50% dari besar ekor atasnya. Jadi kalau dilihat sekarang berarti kalau dihitung ya at least 50% itu berarti bisa dibilang di harga 2355. Ya, 2355 ataupun di harga yang bagus untuk bisa drop cukup jauh ya, yang ada di area supply H4 atau H1 yang kalian lihat biasanya ya. Jadi saya mengekspektasikan untuk kemarin itu pembukaan monthly, saya mengekspektasikan itu harga naik dulu ya. Naik dulu sampai setengah dari ekornya dan kemudian baru akan bisa flip bearish lumayan untuk bisa melanjutkan penurunan ke bawah. Ya, jadi intinya untuk di bulan ini saya lebih prefer untuk melihat penurunan daripada XAUUSD. Ingat, penurunannya hanyalah sebatas koreksi doang. Tapi ini di luar berita yang akan keluar ya. Di luar berita NFP untuk besok dan juga untuk berita CPI yang akan terjadi 2 minggu lagi dan juga berita retail sales dan intinya sebagainya. Dan juga di luar dari kejadian geopolitik. Ya, ini hanyalah sebatas analisa teknikal doang. Ya. Untuk weekly saya rasa di sini belum bisa saya bilang karena ada NFP ya. Jadi belum bisa nih bilang kalau ini bisa flip bullish. Tapi kalau misalnya ini weekly bisa flip bullish, ini akan bisa lumayan naik ya pergerakannya. Jadi kalau ini bisa flip bullish, maka kemungkinan monthly itu juga akan menutup ekor atasnya yang kemungkinan bisa sampai 2398 atau enggak sampai 2370. Tergantung ya. Karena weekly jika flip bullish, maka monthly akan bisa menutup ekor atasnya di sini yang bisa melebihi 50%-nya. Secara daily ya, hari Jumat kemarin, hari Rabu itu kita melihat kenaikan dengan cukup ekstrim sampai ke 2328. Ya, di grup juga sudah saya bilang itu akan bisa mengalami kenaikan ya, dan jika kalian juga kepo kenapa ini harga berhenti di, mungkin lebih tepatnya kenapa sampai di 2324 harga langsung reject, kalian bisa lihat IG story-nya Manana ya, itu sudah saya share suatu alasan kenapa harga berhenti di 2324 2325 karena orderan numpuk literally di sana ya. Jadi sudah saya share di sana alasannya kenapa harga berhenti di 2324 kemudian drop ke bawah ya. Untuk di hari Selasa ya, sudah saya kasih info juga pada saat saya live ya. Itu ada orderan numpuk banyak dari 2296 sampai 2286. Ya, itulah mengapa di hari Selasa itu dropnya secara signifikan drastis bisa dibilang drastis ke bawah dan berhenti, literally berhenti di 2286. Ya, ini saya nggak nggak pakai ilmu apa-apa ya, saya cuma ngasih tahu aja. Pada saat saya live itu kan banyak banget yang nanya ya, ini turun sampai mana, apakah bisa di buy dan sebagainya. Intinya pada saat hari Selasa kemarin bisa buy, bisa, tapi di harga 2300. Kalau kalian lihat ketika harga sampai 2300 di sini yang merupakan area demand itu mantul lumayan ya. Dari 2302 naik sampai ke 2313 itu at least sudah dapat 100 pip naiknya jika ada yang nge-buy kemarin ya. Dan harga literally turun sampai ke 2296, turun sampai ke 2286 dan kemudian muter ke atas ya. Jadi kemarin apa yang sudah saya bilang, banyak orderan numpuk di 2296, 2286 itu literally diambil semua. Ketika sudah tidak ada orderan, ini kemudian langsung di reverse ke atas. Dan kebetulan juga di sini ada satu area demand juga ya kan. Dari 2296 sampai yang paling bawah di 2280. Dan untuk saya pribadi, karena ini area demand-nya sudah diambil semua, bisa saya bilang ini demand-nya sudah literally habis ya, walaupun cuma lagi dikit ya. Ini cuma lagi 14 pip doang, tapi saya pribadi saya skip. Ini akan saya delete karena sudah tidak ada area demand lagi di bawah ya. Untuk 2296 akan saya delete juga karena itu juga sudah lewat. Ini 2300 akan saya lewatin juga. Oke, untuk hari ini bagaimana? Untuk hari ini kita cuma ada satu berita USD nanti malam tentang pengangguran mingguan, di mana diperkirakan akan naik dari 207.000 ke 212.000 ya. Jika nanti memang data pengangguran di sini naik dari 207 ke 212, kemungkinan itu bisa membuat USD melemah. Ya, USD melemah yang kemungkinan ini bisa membuat
XAUSD kan masih bergerak naik ke atas ya. Tapi untuk saat ini saya hapus dulu beberapa level supaya kalian tidak bingung ini ngelihatnya ya, karena ini kan pembukaan monthly. Masih tanggal 2 ya. Kalau dilihat juga ini saya rasa ya, ini untuk trendline di sini yang pernah saya gambar di sini saya rasa masih bisa dipakai sih ya. Ini trennya masih bisa dipakai, tinggal di adjust lagi dikit. Ya, tinggal di adjust lagi dikit. Ini sudah oke sih. Ya, ini sudah oke trendline-nya, dan harga juga masih di bawah trendline minornya di sini ya. Kalau dicari trendline majornya di sini saya rasa sudah tidak ada trendline major kayaknya ya. Bentar. Kalau dicari trendline major dari tanggal 14 Februari nih. Kayaknya sih udah nggak ada kayaknya. Oh, ada. Bentar ya. Ini sepertinya masih ada sih. Bentar, ini saya tarik dulu sampai sini. Ini literally majornya. Ini majornya, masih lumayan turun ke bawah ya. Kalau dicari lagi minor untuk naiknya lagi satu. Ini kayaknya sudah selesai sih. Ini sepertinya juga sudah selesai. Ya, sudah selesai, pas. Sudah selesai, ini berarti nggak ada. Berarti untuk trendline majornya yang ini, yang dari tanggal 14 Februari, ini kalian bisa pakai ya. Untuk menjadi suatu confluence kalau ini market masih literally kuat banget naik. Ya, ini masih akan terus bergerak naik. Tapi ingat, di mana ada kenaikan pasti ada koreksi ke bawah. Ya, jadi ini ingat, ada trendline majornya yang besar sekali dari tanggal 14 Februari 2024 ya. Ini kalian tarik aja trendline-nya, ini sudah terhubung, kemungkinan ini bisa turun ya. Turunnya bisa sampai ke, berarti kalau dihitung ya, bisa sampai antara 2225, atau kalau dia turun pelan-pelan itu bisa sampai di 2260 kemudian baru muter naik, bisa aja. Tapi itu nanti ya. Karena ini masih jauh, saya pribadi untuk delete aja dulu trendline-nya. Yang penting kalian ingat ada trendline di sana ya. Untuk sekarang 2300 di sini akan masih saya hold sebagai area minor support sekarang, termasuk key level juga ya. Termasuk key level juga. Untuk support selanjutnya jika 2286 itu bisa kita lihat adalah sampai ke low yang sangat valid ya. Low yang sangat valid dari segi daily, yang dimana saya bilang jika 2265 itu akan otomatis bisa bearish gila-gilaan ya. Itu bisa bearish gila-gilaan. Jadi untuk 2300 ini akan saya katakan sebagai minor supportnya, kemudian 2286 akan saya katakan sebagai minor support juga, dan 2265 ini akan saya katakan sebagai valid area support yang bagus ya, 2265 ataupun 2267 ya, terserah lah kalian. Pokoknya ini adalah resistance bukan supportnya ya. Ini jelas banget. H1, H4 tuh literally kelihatan sekali ya. Tapi kalau kalian mau lebih gampangnya lihat di H4, ini aja pakai 2300 sampai 2265 itu merupakan areanya. Kalau kalian mau lihat lebih gampang ya. Kalau lihat lebih gampang, kalian lihat di H4 ini lebih gampang lihatnya. Yang pertama di 2330, 2355, 2300, dan drop paling bawah adalah sampai di 2265. Itu dari segi H4 kalau kalian bingung nentuin support resistannya. Tapi yang valid adalah di 2265. 2300 hanyalah sebagai immediate. Termasuk ini juga immediate di 2286 kemarin ya. Di sini. Alright, sekarang apa kita mau nge-sell atau mau nge-buy ya? Untuk saya pribadi ini harganya sudah break ya, sudah melakukan breakout structure namanya. Dan kalau dihitung sekarang apakah kita bisa mau sell? Yang saya worry-nya adalah ini kan dropnya kencang ya, drop kencang dan kemudian sudah retrace sebesar bisa saya bilang 70% dari besar body ya. Ini kalau kalian lihat berarti dari swingnya menggunakan Fibo kayak berhenti di 78,6 kayaknya. Hampir di 78,6. Nah, kalau kalian mau nge-sell, saya pribadi untuk nge-sell di 78,6 ya, berarti di sekitaran 2330. Di sekitaran sini ada satu area supply juga yang dimana adalah area resisten di 2330. Kalau harga nggak nyampe sini dan harga malah merespect trend line-nya bagaimana? Ya sudah, it's okay, nggak masalah ya.
Kalau kalian mau nge-sell sekarang juga dengan stop loss di atas zona supply gimana? Ya boleh sih, cuma ini kan 163 pip. Ya, ini gede banget masalahnya ya, dari 2322 sampai 2339 ini besar sekali masalahnya ya. Jadi lebih prefer jangan ya. Kalau saya pribadi ini trendline-nya bisa aja dibuat nggak valid, dalam artian ini adalah harga bisa aja naik pura-pura menembus trendline tapi dia kehalang 2330, itu bisa muter ke bawah ya, literally nanti bisa muter ke bawah. Jadi untuk sekarang saya pribadi untuk ambil posisi sell dulu ya, ambil posisi sell walaupun secara monthly saya menginginkan market itu naik sampai ke 2355 ya. Tapi untuk sekarang dengan kondisi yang wave seperti ini yang sudah drop signifikan ke bawah, saya lebih prefer untuk ambil posisi sell nanti, entah itu di 2330. Kalau dikasih saya akan nge-sell, kalau enggak ya saya akan tunggu lebih di atas di sini ya, yang ada di 2355, yang dimana ini adalah bagus sekali area drop base dropnya, baru saya akan nge-sell juga. Untuk target bisa sampai mana? Kalau dilihat di sini kita sudah tidak ada area demand yang bagus literally ya. Sudah tidak ada area demand yang bagus literally, jadi kemungkinan ini bisa langsung ngedrop sampai ke 2300. Ya walaupun ini ada sih satu demand, tapi demandnya saya rasa ini sudah tidak terlalu bagus area demandnya ya. Ini area demand sudah tidak terlalu bagus, jadi kalau dia turun sampai 2300 ya kemungkinan dia akan mantul dan kemudian bisa turun lagi dan terekstrim, ingat sampai ke 2265 ya, sampai ke 2265. Kalau kalian ingin ngebuy bagaimana? Untuk saat ini saya tidak merekomendasikan untuk ngebuy, karena untuk saya pribadi ini ya, ini bisa saja menjadi lower low yang baru ya dari tanggal 23 April di daily ya. Ini market structure-nya kemungkinan bisa sudah bergerak seperti ini. Dia drop, naik, drop, dia cuma naik ya. Sekalipun ini misalnya lewat ya, melewati 2351, ini kemungkinan bisa membuat yang namanya inducement. Inducement itu maksudnya adalah seperti ini ya. Dia turun, naik, dia melakukan break of structure secara daily literally. Dan jika dia nanti naik melebihi 2355, membuat ekor dan kemudian turun ya, ini akan menjadi inducement terbagus ataupun terbaik ataupun apalah ya namanya. Karena ini merupakan inducement yang dimana ini akan menjadi valid higher low yang bisa membuat market drop ke bawah. Ya, so far ini saya lihatnya market sudah membuat lower low dan kemungkinan ini adalah menjadi lower high-nya. Ya, lower high-nya. Jadi untuk sekarang saya pribadi ini bisa saya katakan sebagai area supply-nya untuk di daily yang besar sekali ya. Dari 2419 sampai di 2373. Ini gede banget emang ya, tapi kalau kalian nggak kuat jangan dipaksakan. Kalau saya pribadi sih ini akan jadikan petakan area sebagai area supply untuk saat ini. Ya, karena market sudah membuat lower low juga. Jadi ya udah tinggal tunggu ambil posisi sell aja ya. Ini kemungkinan, ini untuk saat ini saya masih bilang ini kemungkinan sebagai lower high ya. Karena kalaupun misalnya naik ya, naik dia ngebreak ini, tapi itu kemudian dia turun, maka ini akan menjadi lower high yang luar biasa valid karena ini memakan lower high sebelumnya ya, dimana ini akan menjadi inducement ya. Ini akan menjadi inducement di sini ya. Jadi otomatis untuk saya pribadi akan masih ambil posisi sell dulu. Ya, akan masih open posisi sell di antara 2330 atau sampai di 2355. Kalau lewat 2300 boleh nggak nge-sell atau nggak, dimana jika harga itu mau turun sebaiknya. Kalau immediate kalian mau nge-sell dengan jangka pendek literally, walaupun jangka panjangnya masih ngebuy, jangka pendeknya untuk nge-sell ya. Kalau harga bisa turun di bawah 23, ini pakai time frame 15 dan juga M30 ya. Kalau harga bisa literally turun di bawah 2309 atau enggak 2308 ya, atau enggak ya 2308, 2309. Kalau harga bisa turun sampai sana, kalian mau pakai sistem yang namanya strategi breakout ya, kalian boleh. Dengan dia turun di bawah 2308, kalian bisa sell dengan target sampai 2300. Ya, itu kan cukuplah 80 pip ya. Ataupun mau kalian hold sampai 2297, itu oke juga, nggak masalah ya. Jadi seperti itu untuk analisa hari ini. Oke, nah untuk kalian sekarang yang di Discord ini saya akan bahas sedikit. Kenapa hari Senin kemarin sudah saya katakan bahwa ini kemungkinan marketnya bisa lumayan
turun kencang ya, kalau nggak salah di mana saya kasih tahu tuh ya. Yang masalah bersih-bersih di sini ya. Yang sudah saya bilang ini kemungkinan akan terjadi tukang sapu dan juga ditambah tukang ada vacuum cleaner ya. Yang ternyata malah ditambah ada tukang pel sebenarnya. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Alasannya adalah yang pertama, harga belum bisa yang namanya break di atas 2350 ya, dimana kita tahu 2350 adalah sebagai angka psikologi number ya. Ini 2350 juga tidak bisa lewat sama sekali. Jadi saya pribadi itu ngelihatnya adalah market bisa drop parah ya, drop parah karena dia tidak sampai ke area yang saya inginkan. Di sini dia bisa aja langsung akan melakukan drop yang parah. Drop yang parah selanjutnya kenapa? Karena kalau dilihat sebenarnya ini sudah tidak ada area demand. Kalau kalian lihat ya, setiap harga itu melakukan yang namanya setiap harga itu melakukan yang namanya membuat liquidity dan mengambil liquidity dan kemudian naik, itu sebenarnya menjadi suatu hint, suatu petunjuk bahwa sudah tidak ada area demand di sana. Ya, kalau kalian ingat apa yang sudah saya bilang selama beberapa hari kemarin, selama akhir bulan April kemarin, market membuat liquidity di sini, diambil kemudian naik, ya, membuat liquidity lagi, diambil kemudian naik, ya, kemudian bergerak seperti ini dan naik, ada membuat liquidity kemudian turun, ya, kemudian turun lagi, membuat seperti inducement dan turun lagi. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ya, di sini sudah tidak ada area demand. Ketika sudah tidak ada area demand, ya udah market cuma akan melakukan yang namanya penurunan nggak ngotak. Dia akan drop. Yang pertama dia retest ya. Of course, ini kan sudah saya bilang 2313, 2315, 2310 ya. Pokoknya area ini ya. Yang dimana adalah ini resistance become support yang valid. Dan benar aja harga berhenti di sini. Dan harga ya seperti kita tahu hari kemarin, hari Selasa ya. Kita menginginkan adanya retest ya, karena literally sudah tidak ada demand lagi yang bisa memantulkan harga. Ini cuma bergerak sideways dan kemudian apa yang terjadi? Turun. Yang saya bilang di sini ada demand memang kecil. Kecil demandnya memang. Kemudian apa yang terjadi? Dia memang naik. Habis itu apa? Turun. Udah, habis itu di sini udah nggak ada demand lagi. Di sebelah kiri juga udah nggak ada demand, makanya harga langsung drop parah. Ya, itulah makanya yang saya bilang hari Senin kemarin potensinya itu bisa drop parah. Karena literally ini sebelah kiri udah nggak ada demand nih. Ini udah nggak ada demand, apalagi di sini ini sudah kosong, ini udah bukan area yang bagus untuk ngebuy sebenarnya ya. No reason kalian ngebuy sebenarnya di sini. Kalau di 2300 oke lah ngebuy, nggak apa-apa. Karena ini memang demand, makanya harga itu naik sampai 2314 ya kan, lumayan. Seperti itu. Terus juga kemarin kenapa juga saya bilang market itu kemana ya, mana kemarin saya bilang ya, bisa sampai 2305 ya, mana dia, bisa sampai 2305 atau bahkan lebih ya. Kemarin kan kalau nggak salah ada Pak Daniel yang bilang bahwa kemungkinan market akan membuat ngambil liquidity, mana dia, saya kata-katanya saya lupa ya. Aduh, mana dia hilang tiba-tiba. 2305 mana dia ya? Benernya sih mana dia ya? Oh nih, saya bilang ada sampai 2305 bisa. Kemungkinan situ kami skenario ambil liquidity dulu sebelum terjun. Kenapa saya bilang ini bukan mengambil skenario untuk terjun? Why? Sebenarnya kalau kalian lihat ini, saya kan nggak pakai indikator sama sekali ya. Sebenarnya kalau saya tambah indikatornya sekarang seperti yang sudah saya pakai, kalian bisa lihat apa yang terjadi di sini. Indikatornya sih nggak perfect ya. Dalam hal ini indikatornya bilangnya ini sebagai bullish hidden bullish divergence ya. Ini dia ya, walaupun nggak bagus-bagus amat gininya ya, apa namanya, lengkungannya nggak bagus-bagus amat ya, bisa dibilang ini sebagai bullish divergence juga ya. Tapi kalau saya pribadi, inilah yang sebenarnya kalian sebut sebagai kompresi. Ya, ini adalah salah satu ciri market itu membuat kompresi. Kompresi dalam artian market dari yang kencang turun sudah mulai habis tenaganya. Ibaratnya kalau orang ngegas itu sudah mulai lemah ya. Powernya itu udah habis. Inilah tanda-tanda market itu membuat kompresi. Sebenarnya kalau kalian pasang garis juga, ini adalah salah satu yang namanya falling wedge.
Falling wedge namanya ya, saya lupa. Yang pokoknya beginilah ya. Saya lupa nih. Yang gambarnya kayaknya begini sih ya. Nah, saya lupa, kayaknya begini sih. Falling wedge namanya ya, yang begini. Saya lupa. Pokoknya begini ya. Yang dimana ini kan marketnya kencang banget turun ya kan. Dia bos ya. Karena literally saya buka sampai M5, market itu break 2315, break sampai 2300, itu nggak ada inducement sama sekali. Ya, ada inducement tapi di sini di 2312. Kemudian ketika dia buat inducement 2312, market boss lagi sampai turun, boss lagi, ini boss lagi. Dan sebelum akhirnya dia buat boss terakhir, market itu membuat inducement yang literally di sini di 2293. Makanya kalau dia break di atas seperti ini akan terus naik, dia retest turun ya, turun sampai di 2295 kemudian terbang. Itu. Inilah yang saya bilang sebagai market itu membuat kompresi ya. Market ini membuat kompres, market itu turun, udah mulai habis nih tenaganya ya. Makanya habis tenaganya, dan ketika sudah habis tenaganya, dia break dengan power yang signifikan. Apalagi time frame H1, harga langsung terbang ke atas. Sebenarnya saya juga bilang kenapa sampai 2305 ya, karena di sini ada satu area supply-nya ya. Ada satu area supply-nya di sini, makanya harga ketahan di sini dan kemudian turun, dan turunnya pun dia literally meretest area inducement-nya terakhir ya. Di sini. Dia meretest area inducement-nya di 2295 sebelum akhirnya terbang lagi. Tapi ini di samping adanya berita FOMC tadi malam ya. Tapi secara teknikal seperti itu. Ini adalah yang namanya kompresi ya. Ini namanya kompresi, yang dimana ketika market dari yang kencang sekali kemudian terjadi kompresi seperti ini, itu potensinya harga bisa rebound ataupun bisa reverse ya. Karena market sudah lelah untuk turun terus, market itu saatnya market untuk bisa bergerak koreksi, rebound ataupun apalah kalian sebutnya ya. Beda halnya dengan market membuat liquidity. Makanya di sini saya nggak bilang ini sebagai liquidity ya. Saya nggak bilang ini sebagai liquidity. Bukan ngambil liquidity ya. Ini bukan ngambil liquidity namanya ya. Ini membuat kompresi yang dimana literally ketika dia sudah break kompresnya, itu harga langsung terbang ke atas. Oke. Jadi saya harapkan yang nonton sekarang sampai akhir, terutama untuk yang di grup ATC, semoga paham ya. Kenapa ini saya bilang dari hari Senin market bisa turun, dan kenapa juga saya bilang kalau nge-buy di 2300 it's okay, dan kenapa juga saya bilang kemarin kalau ini bakal naik sampai 2305, dan juga sudah saya share juga kenapa harga berhenti sampai di 2324 ya. Jadi overall sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Untuk fundamental tentang FOMC nantilah ya, pada saat live itu akan saya bacakan juga. Dan sekian dulu untuk live lagi. Sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Sekali lagi, kalau kalian ingin masuk ke grup Discord yang kita bahas di sini, kalian bisa jadi member YouTube Amandana bagian AMD Pro, atau misalnya kalau kalian ribet silahkan kontak teman saya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, link WA-nya ya. Jadi sampai jumpa lagi untuk di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.